Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yesaya Nugroho dari Teknik Fisika UGM angkatan 2025. Di sini saya dan kedua teman saya yaitu Restu dan Adit akan menjelaskan tentang mekanisme keselamatan pada mobil Mazda RX-7 FD3S, yaitu bagian crumble zone dan kaitannya dengan konsep impuls beserta turunan momentum dengan perhitungan sederhananya. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Nama saya Muhammad Aditya Pramila Herlambang dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai sistem keamanan pada mobil RX-7. Nah, untuk saya sendiri, saya akan membahas pada bagian spesifikasi mobil nantinya. Nah, jadi judul dari presentasi kami sendiri adalah sistem keamanan yang ada di RX-7, khususnya pada crumple zone. Nah, alasan kami memilih mobil RX-7 ini sendiri adalah karena dia unik, timeless, dan klasik. Jadi kayak keren lah gitu. Nah, tujuan dari video ini dibuat adalah untuk mengedukasi teman-teman yang mungkin tertarik untuk membeli RX-7 itu sendiri. Dan teman-teman mungkin ingin melihat bagaimana simulasi ataupun hasil dari tes sistem keamanannya RX-7 itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke penjelasan pada sistem keamanan RX-7 ini sendiri, saya akan menjelaskan mengenai apa itu RX-7. Kenapa mobil ini kami pilih? Nah, RX-7 sendiri adalah mobil sports yang diproduksi oleh Mazda sejak tahun 1978 hingga awal 2000-an, tepatnya 2002. Nah, mobil RX-7 ini sendiri diproduksi Mazda sudah ada 3 generasi. Nah, tapi yang akan kami bahas adalah generasi ketiganya, FD3S lebih tepatnya. Sebelumnya saya menyebutkan bahwa mobil ini unik. Kenapa? Yang pertama adalah dia tidak menggunakan mesin piston yang seperti biasa, ya, tapi dia menggunakan sistem rotary. Nah, rotary engine ini bisa dibilang mesin yang kurang efisien sebenarnya, namun dapat mengeluarkan tenaga yang besar dengan mesin yang kecil. Nah, oleh karena itu, RX-7 ini sendiri adalah mobil sports yang terhitung ringan, sangat ringan, dengan kekuatan yang besar. Nah, oleh karena itu, kami ingin mengedukasi teman-teman seberapa amankah RX-7 ini dengan tenaga yang besar namun badan yang kecil. Perkenalkan, aku Restu Aditya Ardhani. Aku di sini akan ngejelasin tentang safety system pada mobil RX-7 serta cara kerjanya secara singkat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai crumple zone. Nah, crumple zone sendiri itu adalah sebuah area struktural dari mobil yang sengaja dibuat dengan material yang lemah, sehingga crumple zone ini ketika terjadi tabrakan akan hancur. Nah, dengan hancurnya crumple zone ini akan mengurangi gaya impuls yang diterima oleh mobil. Namun, hal itu justru untuk melindungi penumpang. Hal ini dikarenakan ketika si crumple zone ini hancur, itu akan menyerap serta menyebarkan gaya kinetik yang diterima dari tabrakan tersebut. Nah, untuk cara kerja crumple zone ini, yaitu ketika terjadi tabrakan, crumple zone ini adalah bagian pertama yang hancur. Hal ini dikarenakan material yang dipakai untuk membuat crumple zone ini memang disengaja dengan material yang lemah. Namun justru proses inilah yang akan menyerap sebagian besar energi kinetik yang didapat dari tabrakan tersebut. Kemudian, penyerapan energi kinetik inilah yang akan membuat mobil mengalami perlambatan atau deselerasi. Dengan melambatnya mobil, hal itu juga menyebabkan gaya impuls yang diterima oleh mobil tersebut menjadi lebih kecil. Nah, dengan mobil yang melambat, hal ini akan mengurangi gaya impuls yang diterima oleh mobil, sehingga kabin penumpang yang terbuat dari material yang kuat akan tetap utuh dan penumpang pun selamat. Saya akan menjelaskan kaitan impuls dengan sistem keselamatan pada mobil Mazda RX-7 FD3S. Jadi, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu.
Impuls itu adalah perubahan momentum ketika suatu benda dikenai gaya tertentu pada selang waktu tertentu. Jadi dengan begitu kita dapat rumus I sama dengan F dikalikan dengan delta T. Kenapa bisa dapat rumus seperti ini? Itu berasal dari hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa F sama dengan EP per dt. Itu yang artinya merupakan turunan dari momentum terhadap waktu. Dengan begitu kita juga dapat membaliknya dengan cara kita mengintegralkan fungsi tersebut dari waktu menuju ke momentum. Lalu kita dapatkan I sama dengan integral T1 menuju T2 dikali F dt yang kita dapatkan tadi dari sini. Lalu dilanjut dengan I sama dengan F dikali delta T. Karena tadi F dt sama dengan integral dari P1 ke P2 dP, maka kita bisa simpulkan bahwa delta T itu sama dengan delta P, teman-teman. Ini di sini. Delta P sama dengan MV2 dikurangi MV1. Kenapa M yang pada konteks ini adalah massa tidak berubah? Karena yang berubah itu hanyalah kecepatannya, teman-teman. Jadi kecepatan di dalam sistem persamaan ini adalah kecepatan pada saat RX-7 ini pernah menabrak objek dan saat menabrak objek. Kalau zone mobil dibuat terlalu keras, mobil akan berhenti mendadak pada saat waktu tumbukan yang sangat singkat, yang mana dapat menyebabkan akibat yang sangat fatal bagi penumpang dan pengendaranya, teman-teman. Karena mobil yang memiliki crumple zone yang terlalu keras itu tidak dapat menyerap impact sebaik mobil dengan crumple zone yang optimal, teman-teman. Mobilnya justru akan memantulkan efek tersebut, efek impact yang terjadi sehingga terjadi gaya yang sangat besar terhadap kabin dan penumpangnya. Lalu jika crumple zone terlalu lunak, rupturnya akan menjadi sangat mudah untuk rusak, teman-teman. Jadi mobilnya mungkin akan hancur terlalu cepat. Perhitungan sederhana, kami misalkan mobil RX-7 dengan massa 1250 kg melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Kami konversi menjadi 22,2 meter per second yang menabrak dan berhenti total. Jadi kami dapatkan V1 sama dengan 22,2 dan V2 sama dengan 0. Sehingga kami dapatkan delta V sama dengan V1. Kita kalikan di sini, mendapatkan nilai sebesar 27.750. Lalu kita kaitkan ke rumus sebelumnya, yang mana F sama dengan delta P per delta T. Ketika T terjadi tumbukan sama dengan 0,05 tanpa crumple zone, kita mendapatkan hasil yang sangat besar. Ketika crumple zone diterapkan, waktunya menjadi lebih lama, sehingga hasil pembagian dari delta P dibagikan dengan delta T yang lebih besar, mendapatkan F yang lebih kecil dari yang tadi, dengan perkiraan berkurangnya gaya sekitar 75% yang merupakan angka yang sangat besar yang didapatkan hanya dengan memperpanjang waktu tumbukan. Karena desain dari crumple zone-nya itu sendiri, teman-teman. Ya, dapat kami simpulkan pada akhirnya teknologi crumple zone ini sangat efisien dalam meningkatkan keselamatan pengendara, khususnya di dalam pengembangannya sampai sekarang, dimulai dari tahun 2000-an, tentunya pasti sangat banyak update-update ya, dari tahun 2002 sampai 2025, dengan pengembangan yang tepat, dengan perkembangan zaman yang semakin maju, tentunya pengembangannya seharusnya lebih efisien sehingga teknologi crumble zone ini dapat menjadi lebih berguna atau bahkan dapat menekan tingkat resiko yang fatal
sehingga dapat meningkatkan keselamatan saat berkendara.